Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Ibu yang soleh dan soleha, berjumpa kembali kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar dan mengajar. Sebelum memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa agar kalian dimudahkan dalam belajar dan mendapatkan ilmu manfaat. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar materi pelajaran 2, mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh dan soleha, sebagai umat muslim tentunya kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal tersebut termasuk ke dalam rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab pada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, yang tujuannya adalah untuk kebahagiaan umat manusia di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Quran tentang beriman kepada kitab-kitab Allah juga disebutkan, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri faqad dalla dalalan ba'ida. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang tersebut tergolong orang yang sesat. Lalu bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Caranya yaitu dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Adapun kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada nabi dan rasul adalah yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan sebagai bimbingan baginya dan bagi Bani Israel umatnya. Kitab Taurat ini diturunkan kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir, tepatnya di atas Bukit Tursina atau Gunung Sinai. Kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrar. Selanjutnya kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika menduduki tahta
sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Dan yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Kitab Injil yang asli berisi tentang karangan-karangan benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan selalu sesuatu apapun. Ada pula yang menjelaskan bahwa di dalam kitab Injil ini terdapat keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir Nabi terakhir dan penutup para Nabi dan Rasul, yaitu bernama Ahmad atau Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 7 Masehi. Peristiwa turunnya Al-Quran atau yang dikenal dengan Nuzul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menjidiri di Gua Hira. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 ayat surat terbagi dalam 30 juz dan 6.325 ayat. Ada juga yang menyebutnya sebanyak 6.666 ayat. Al-Quran diwahyukan secara beransur-ansur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi alam semesta atau yang disebut juga dengan rahmatul lil alamin. Anak ibu yang soleh dan soleha, perlu kalian ketahui Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan dengan kitab-kitab lainnya. Pertama, keistimewaannya sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, sebagai informasi kepada setiap umat bagi Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau utusan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin kemurniannya atau keasliannya. Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Dan yang terakhir adalah membaca dan mempelajari Al-Quran merupakan ibadah. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, kitab Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk dalam kehidupan bagi manusia untuk berperilaku. Baiklah anak-anak ibu yang soleh dan soleha, di sini kita ambil kesimpulan bahwa iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu bagian dari rukun iman yang ketiga dalam hadis Nabi. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Islam hukumnya adalah wajib. Kitab yang wajib diimani oleh umat Islam adalah kitab Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Kitab Zabur, Taurat, Injil wajib diimani oleh umat Islam secara ijmali, yaitu mengimani keberadaannya saja tanpa mengamalkan isinya. Sedangkan kitab Al-Quran wajib diimani secara tafsili, yaitu wajib diimani keberadaannya dan wajib diamalkan isinya yang terkandung di dalamnya.
salah satu dalil nakli yang berhubungan dengan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-136. Demikianlah anak-anak ibu yang soleh dan soleha, materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jika ada kesalahan, ibu mohon maaf. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum